أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين المنتجبين حضرات المكرمين أساتذة وأساتذة الصائمين والصائمات rahimakumullah. Dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun ketiga dari masa pandemi ini, dan satu kebahagiaan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sampai pada bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak saudara, sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita telah lebih dahulu meninggalkan kita semua dan tidak sampai pada bulan suci Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan dalam bulan suci Ramadan ini untuk mengelola ruhani kita, menikmati hidangan dan jamuan ilahiyah di bulan suci Ramadan ini, menikmati musim seminya Al-Quran, Rabi'ul Quran. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Rabi'ul Quran, yaitu musim seminya Al-Quran, di mana semua orang insyaAllah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk membacakan pada beberapa kitab dari dua kitab tentang bulan Ramadan ini. Yang pertama dari kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrabu ila Hadrati Alamil Ghuyub, penyingkapan hati dalam upaya mendekatkan kepada hakikat alam yang gaib. Pada bab Athani Ba'dal Mi'ah, pada bab 102 fi fadl Ramadanul Mu'azzam, dalam kemuliaan bulan Ramadan yang agung. Di sini dikatakan bahwa anna Ramadan ismu lisyahr min Ramda wa hiya al-hijarah al-mahmatul li annahum kanu yasumuna fil haris syadid, bahwa sesungguhnya Ramadan itu nama bulan diambil dari kata Ramda, yaitu batu yang sangat panas. Kanu yasumuna fil haris syadid, bahwa menahan dirinya dari panas yang sangat luar biasa. Li'annal Arab lamma aradat an tada' asma'u syuhur wafaqa anna syahr madhkura kana fi syiddatil har. Dinamai nama bulan ini tadi dengan kata Ramadan karena bulan ini adalah bulan yang padanya panas yang luar biasa. Wakila sumia bizalika li'annahu yarmud dzunub ayyuhrikuha. Dinamai demikian dan diwajibkan dan pada bulan ini untuk melaksanakan puasa agar dosa-dosa kita itu terbakar dan runtuh karenanya. Jadi karena itu pada bulan suci Ramadan ini insyaallah seluruh dosa-dosa kita selama kita mendatangi Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersihkan dan ampuni dosa-dosa kita. Betapa luar biasanya
bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua satu bulan di mana kita berusaha atau diberikan kesempatan untuk mensucikan diri kita. Sebagaimana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, qad aqbala ilaikum syahrullah fihi barakah wa rahmati wal maghfirah. Wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang mulia, bulan Allah, bulan kasih sayang, bulan ampunan. Jadi di bulan ini seluruh insyaallah dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa asqan nas man la yaghfir fi Ramadan. Orang yang paling celaka di bulan ini adalah orang yang tidak diampuni dosa-dosanya pada bulan Ramadan. Dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awal laila min Ramadan, fatahat abwabil jinan kullaha, falam yughlaq minha babi fi syahril qullah." Wa amara Allah Ta'ala munadiyan yunadi, ya talibal khair aqbil, wa ya baghiyan syar aqsir. Thumma yaqul, hal min mustaghfar yaghfir lahu, hal min sa'ili fayu'ti su'alahu, hal min ta'ibi fayataba alaihi. Falam yazal kazalika ila infijar as-subh. Walillahi kulla layla indal fatra alaf atik minan nar wa qad istajabul adab. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan bahwa ketika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu surga dan tidak akan tertutup sampai keseluruhan bulan Ramadan ini sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memanggil kepada manusia, wahai yang menginginkan kebaikan, aku akan memberikan kebaikan kepadamu. Wahai yang berusaha melakukan keburukan, tinggalkanlah keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada setiap kemudian malam di bulan Ramadan ini, adakah yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni dirinya. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan permohonannya. Adakah yang bertaubat kepadaku dan aku terima taubatnya. Dan terus demikian sampai subuh tiba. Dan setiap malam ada ribuan hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari azabnya, dari api neraka. Ini kemuliaan bulan Ramadan ini. Jadi setiap saat, setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, memanggil kita untuk datang kepada Allah, memanggil kita untuk bermunajat, berdoa, memohon apapun permohonan kita kepada Allah, memanggil kita untuk mendatanginya, memohon ampunan atas seluruh kesalahan dan dosa kita. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad azalakum syahrun azim fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailatul tatawwu'an min takarrubi fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridah fi ma siwa wa man ada faridah kana kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa wa huwa syahrus sabr was sabr thawabahul jannah wa huwa syahrul muwasa wa huwa sarur yazadu fi rizqil mu'min man fatara fi sa'iman kana lahu itqu raqabati wa maghfirah lizunubi. Dalam hadis ini dari Salman Al-Farisi dikatakan bahwa ketika menjelang di akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah berkhutbah kepada kami, wahai manusia, telah datang perlindungan bulan yang agung yang padanya ada malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan kewajiban puasa padanya dan berdiri atau tegak dalam ibadah di malam-malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah
Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Setiap orang yang melaksanakan kebaikan, maka Allah ganjari seakan dia melaksanakan beragam kewajiban. Dan setiap orang yang melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan 70 kali nilainya. Dan dia adalah bulan yang sabar, bulan kesabaran. Dan kesabaran balasannya atau ganjarannya adalah surga. Dia adalah bulan penjagaan, bulan yang Allah tambahkan rezeki bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang berbuka pada bulan ini, maka ketika dia berbuka, Allah membebaskan dirinya dari ancaman neraka dan Allah ampuni dosa-dosanya. Betapa mulianya kita di bulan suci Ramadan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini 70 kali lipat. Setiap kebaikan yang dikerjakan itu Allah berikan kebaikan yang banyak. Bulan ini juga kata Rasulullah adalah bulan kesabaran, di mana kita melatih kesabaran dan tidak ada ganjaran kesabaran itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan rezeki orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Ini ada satu kemuliaan, ada beberapa kemuliaan kata para ulama yang Allah berikan khusus orang-orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Di antaranya pertama, bahwa Allah tambahkan rezeki, ziyadatul rizqi lil mu'min wa sahhalal ibadah. Allah mudahkan ibadah. Ada hal yang sangat berbeda sekali pada bulan suci Ramadan ini, bahwa kalau di bulan lain itu agak berat kita melakukan ibadah, tapi di bulan Ramadan ini Allah letakkan di hati kita kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Apa saja? Kemudian Allah turunkan apa? Faja'ala fi qulubil mu'minin ar-rahmah. Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang beriman itu kasih sayang. Ada perbedaan yang sangat luar biasa di antara kemuliaan. Kita akan rasakan bahwa Allah letakkan kemudian di hati kita di bulan Ramadan ini rasa sayang kita, rasa kasih kita lebih dari bulan-bulan biasa atau lebih dari waktu-waktu yang biasa. Bukan hanya karena keadaan bulan suci Ramadan, tapi ini memang Allah letakkan khusus di hati kita rasa yang luar biasa untuk menebarkan kasih sayang kita. Dan bulan Ramadan ini diantara kemuliaannya bahwa dia mururun bisur'ah, dia berlari dengan cepat. Bulan Ramadan ini lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang beriman, diantara kemudahan, diantara kemuliaan bulan Ramadan ini cepat sekali, Pak. Kita sekarang di awal bulan Ramadan, tahu-tahu sudah menjelang akhir, Pak. Begitu cepat bagi orang-orang yang beriman, tapi bati'un lil munafik kata Rasulullah. Lambat sekali bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang munafik. Itu ada janji yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulnya kepada kita. Ini kalau kita ingin tahu, Pak, kita ini masuk tergolong orang-orang yang beriman atau tidak, ada beberapa hal. Di antaranya faraha li iqbali Ramadan. Ada rasa bahagia, Pak, munculnya bulan suci Ramadan. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kata Rasulullah, iza ja'ar Ramadan syiddatul qalb, berat hatinya tuh, Pak. Jadi hati, ya Allah, ini bulan Ramadan panjang lagi ini dan seterusnya. Tapi bagi orang beriman bahagia dia. Ya Allah, ini alhamdulillah bulan Ramadan, Masya Allah, kita bahagia bisa beribadah lagi, bisa melakukan ibadah malam, sholat tarawih, baca Al-Quran, ada kesenangan dalam ibadah. Kemudian yang kedua, Rasulullah bahwa apa? Untuk melihat, mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Insya Allah di sini kita semua termasuk di antaranya, bahwa dia berlalu sangat cepat. Rasanya indah saja kita lewati bulan Ramadan itu. Tapi bagi orang-orang yang munafik, bulan Ramadan itu panjang, berat gitu. Itu menimbulkan hal yang berat bagi dirinya. Allah tambahkan rezeki, dan barang siapa yang sampai pada berbuka pada bulan Ramadan itu, Allah bebaskan dirinya dari api neraka dan Allah ampuni dosa-dosanya. Qulna ya Rasulullah, laisa qulna yajid ma yaftari minas shaim. Ada pertanyaan sahabat pada masa itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak punya sesuatu untuk bisa kami makan ketika berbuka puasa? Yu'tillah hadha tawab ma yuftir sha'iman ala madaqal laban wa syarabahu ma'aw tamara
wa man asbagha sha'iman kana lahu maghfirah li dzunubihi wa saqahu rabbahu min haudhish syurbati la yazma'u ba'daha abadan wa kana lahu masala ajrahu man ghaira ayyanqusu min ajri syai' wa huwa syahru awalur rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar fastaksiru fihi min arba'a khislatain tardawna bihima rabbukum wa khislatan la ghaniya lakum anhuma. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan memberikan ganjaran orang yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, apakah dia dari susu ataukah dari korma, dan barang siapa yang mengenyangkan orang yang berbuka puasa, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Allah akan berikan minuman nanti di telaga di surga nantinya, yang setelah meminum itu dia tidak akan kehausan atau dahaga selama-lamanya. Ada riwayat yang lain Pak mengatakan bahwa di antara beberapa tahap yang akan dilewati seseorang ketika sakratul maut itu adalah kehausan, dahaga yang luar biasa. Itu di antara tahap-tahap orang yang sudah mendekati kematian. Tetapi itu tidak akan dirasakan dahaga itu oleh orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang berbuka pada puasa Ramadan. Kita alhamdulillah Pak, pinggir jalan itu banyak sekali orang-orang memberikan minum dan sebagainya. Ya tidak ada salahnya lah kita membuat minuman, melebihkan minuman untuk kita bagikan atau memberikan sedikit makanan. Itu di antara hal yang berat katanya itu, bahwa dikasih minum pun orang yang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakratul maut, itu tidak akan menghilangkan dahaganya. Kecuali tadi bahwa dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberikan minum kepada untuk berbuka puasa, itu akan diberikan ganjarannya. Seakan-akan orang itu tidak akan pernah dikurangi lagi ganjarannya. Bulan itu bulan yang awalnya rahmah, pertengahannya ampunan, dan akhirnya ada pembebasan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan beban budaknya atau membebaskan budaknya, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Perbanyaklah kamu untuk melakukan 4 hal, 2 hal yang membuat Allah ridho kepadamu, wa khislatain la ghaniya lakum anhuma, yaitu 2 hal yang kamu tidak akan terlepas darinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man shoma ramadan imanan ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu dan akan datang. Qaulu amila ibnu adam lahul illa siyam fa nahuli wa ana azzibihi. Dalam hadis ini juga Rasulullah mengatakan bahwa setiap ibadah itu akan diberikan ganjaran, tapi pada puasa kata Allah, akulah yang memberi ganjaran. A'tiyat ummati khamsa khisal fi syahr Ramadan lam yu'tihinna ummata qablaha khuluf faman sha'im atyaba indallah min rihil mis wa tastaghfirul malaika hatta yaftaru wa tasaffat fi maradatus syaitan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan memberikan beberapa kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa di antara umatku yang Allah belum pernah berikan kepada umat sebelumku. Yang pertama, bahwa Allah akan mengharumkan, membuat dirinya ini wewangian dari wewangian misk. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, dan seluruh malaikat juga memohonkan ampunan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala cegah dirinya dari upaya setan untuk menggoda dirinya. Kita lanjutkan Pak dengan hadis yang lain pada kitab Misbahus Syariah. Dikatakan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaum junah ay satratu min afati dunya wa hijabu min azabil akhirah. Bahwa puasa itu adalah junah. Junah itu sayap yang melindungi seseorang itu dari keburukan dunia dan hijab dari azab akhirat. Fa iza sumta, kalau kamu berpuasa, fanwi bisaumika kafatin nafsi an syahwat
waqatal himma an khutuwati syaitan, maka putuskanlah dirimu itu dari pengaruh nafsumu dan dari jalan-jalan yang di situ setan akan masuk ke dalam dirimu. Wa anzil nafsaka manzilatul marda wala tashtahi ta'aman wala syaraban mutawakian fi kulli lahzatin shifaa'aka min mardaz dzunub. Dan letakkanlah, kata Rasulullah, diri kamu itu seperti orang-orang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan maupun minuman. Mutawakian fi kulli lahzatin shifa', berharap bahwa pada setiap saat orang sakit itu, kata Rasulullah, setiap saatnya itu berharap sembuh gitu, memohon kesembuhan. Demikian juga letakkan diri kamu dalam setiap saatnya itu min kulli lahzatin shifa'aka min mardaz dzunub, memohon agar Allah menyembuhkan kamu dari penyakit dosa-dosa kamu. Setiap dosa itu menimbulkan penyakit Pak dalam batin kita. Apapun dosa. Bahkan jangan anggap kemudian salah satu di antara ancaman Rasulullah, jangan pernah menganggap bahwa dosa kita yang kita lakukan kecil. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa dosa yang kita anggap kecil itu justru menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. La tasghiruz dzunub, kata Rasulullah. Jangan kamu kecilkan dosa-dosa kamu itu gitu. Azamu dzunub tasghiruz dzunub. Dosa yang paling besar itu adalah menganggap rendah, menganggap kecil dosa yang kita kerjakan. Dan itu menimbulkan penyakit. Setiap dosa yang kita itu racun yang kita makan. Kata para ulama, kita sama saja setiap melakukan dosa itu memasukkan racun ke dalam batin kita. Wa tahhir batinaka min kulli kadarin ghafla wa zulma yaqtauka an ma'nal ikhlas liwajhillahi ta'ala. Bersihkan batin kamu dari seluruh kotoran-kotoran kelalaian dan kegelapan yang akan melepaskan kamu atau yaqtauka an makna ikhlas liwajhillahi. Karena setiap batin kita ini kotor, tidak akan ada keikhlasan di hati kita, hilang. Jadi kata ikhlas itu kan khulus, khalas. Kalau asalul khalis itu artinya madu yang murni. Ini madu yang murni ini itulah menggambarkan bahwa ikhlas itu berarti bersih hatinya. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau hati kita ini kotor? Orang yang banyak dosanya, di antara salah satu efek, dan mungkin kita coba merasakan diri kita sendiri, nauzubillah min dzalik ya, bahwa hilang halawatul ibadah itu, kenikmatan ibadah itu hilang gitu. Jadi kita bersyukur Pak, misalnya masih merasakan nikmat dalam ibadah, senang dalam ibadah, itu menunjukkan hati kita itu masih hidup gitu. Tapi kalau hati orang yang sudah mati itu, maka itu hilanglah kenikmatan dalam ibadahnya. Wa shaum yumitu hawa nafs wa syahwa at-taba wa fihi hayatul qulub. Puasa itu akan mematikan dorongan hawa nafsu kita dan kemudian menghidupkan hati kita. Orang yang berpuasa itu pada saat yang sama dia membuat terbelenggu setan yang ada di dalam dirinya, sekaligus menghidupkan hati kita itu. Wa syukru ala ni'ami wal ihsan ilal fuqara. Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat di bulan suci Ramadan ini. Di antara beragam nikmat itu adalah nikmat ibadah, nikmat kenikmatan, nikmat sehat kita Pak, bisa menikmati bulan suci Ramadan ini. Nikmat yang besar itu kita lihat secara jelas Pak di hadapan kita, bagaimana COVID ini, corona ini menyebabkan banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat kita itu hilang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk masuk bulan Ramadan ini. Ada kesempatan kita yang sangat luar biasa diberikan Allah untuk memperbaiki diri kita. Nikmat apa lagi yang paling luar biasa dibandingkan nikmat kita sampai pada bulan suci Ramadan ini? Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa tidak kita yang dipanggil waktu itu? Kita mungkin mengalami Pak ya, bahwa mengalami sakit, kena juga sih COVID itu, tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan lagi pada kita, Allah berikan kesempatan lagi sampai kita pada bulan suci Ramadan ini. Wal ihsan ilal fuqara, kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang-orang yang fakir di bulan ini. Dalam satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan Pak, ada doanya, Allahumma ghni kulla fakir, Allahumma shbi' kulla ja'i, Allahumma qsu kulla uryan,
Allahumma adkhil ala ahli kuburi surur, Allahumma aghni kulla fakir, Allahumma shbi' kulla ja'i, Allahumma qsu kulla uryan, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma asli kulla fasidi min umuril muslimin, Allahumma rudda kulla gharib, dan seterusnya. Rasulullah mengatakan begini Pak, ada doa menarik bulan Ramadan itu, ya Allah, masukkan kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Ya Allah, berikan kekayaan kepada orang-orang yang fakir. Allahumma aghni kulla fakir, Allahumma qsu kulla uryan. Ya Allah, berikan pakaian kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Perbaikilah niat-niat orang yang jelek kepada kaum muslimin. Ya Allah, kembalikanlah orang yang terlantar kepada keluarganya. Ya Allah, bebaskanlah kaum muslimin, orang-orang Islam yang tertawan. Doa-doa yang demikian luar biasa, bahwa di antara doa itu bagaimana Rasulullah mendoakan kalangan fakir. Sehingga dalam khutbah Rasulullah menjelang bulan Sya'ban itu, Rasulullah mengatakan bahwa irhamu ala masakinikum, kasihilah orang-orang yang miskin di antara kamu. Warham aitamin nas sayarhamukum aitamakum. Ini menarik Pak, kata Rasulullah, kasihilah juga yatim-yatim dari orang lain. Kenapa? Karena kelak mereka akan mengasihi anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Suatu saat anak kita yatim juga Pak. Suatu saat mungkin Allah cabut nyawa kita dan anak kita hidup dalam kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kita, kata Rasulullah, kasihilah anak yatim di antara saudara-saudara kamu, niscaya orang akan mengasihi anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Itu suatu saat ketika kita tinggalkan anak-anak kita, insya Allah mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik itu Pak, percayalah bahwa, dan saya secara pribadi merasakan bahwa ketika kita berbuat baik itu, suatu saat Allah akan balas itu, baik langsung kepada kita atau kepada anak-anak kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan pelit dalam berbuat baik itu. Kenapa? Karena itu akan kembali lagi kepada kita. Apapun yang dapat kita lakukan dalam perbuatan baik ini, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Saya ingin cerita sebagai penutup pada pembicaraan kita dari hadis-hadis bulan suci Ramadan ini. Ada satu peristiwa Pak dahulu, dan itu bagi saya merupakan satu peristiwa yang sampai sekarang sangat berkesan. Dan menurut saya peristiwa itu walaupun kecil, tetapi itu mungkin lebih baik dari seluruh ibadah sunnah yang telah saya lakukan mungkin di bulan suci Ramadan. Suatu saat saya mengajar Pak di bulan suci Ramadan itu, dulu saya masih tugas di Bandung. Jadi setiap pagi saya kadang-kadang naik bus di Lebak Bulus itu, bus Prima Jasa. Saya setelah sahur sudah pergi ke sana untuk menunggu bus itu. Soal subuh saya tunggu di kegelapan keremangan malam subuh itu, saya melihat ada sepasang suami istri yang sama-sama buta. Dia berdiri keduanya bergandengan tangan di sudut dari kegelapan di Lebak Bulus itu. Saya perhatikan, kemudian saya tanya, Bapak mau kemana? Dia berkata mau ke Kampung Rambutan Pak. Saya bilang, Bapak naik apa? Dia sebutkanlah naik Kopaja nomor berapa gitu. Saya tunggu di situ, tapi ternyata tidak lewat itu, karena dia menunggu di sudut. Saya khawatir dia tidak bisa naik itu. Akhirnya saya khawatir bahwa bus saya datang dan saya terlambat bus itu. Kemudian saya panggilkan taksi yang ada di situ. Dia menolak untuk dinaikkan taksi itu, tapi saya bilang, saya paksa keduanya untuk naik taksi itu. Dan saya bilang kepada taksi itu, saya berikan 50.000 pada saat itu kepada sopir, Pak, hantar kedua orang ini ke Kampung Rambutan. Kalau ada kembaliannya tolong berikan kepada mereka. Baru saya keluar dari taksi itu, tiba-tiba istrinya menarik tangan saya, dan saya lihat di matanya yang buta itu ada tetes air mata. Dia berkata, terima kasih Pak, sepanjang hidup kami baru sekali kami naik taksi saat ini. Menariknya bahwa setelah kemudian taksi itu lewat, ada beberapa Kopaja yang ke sana lewat di depan saya. Dan sepanjang perjalanan ke Bandung itu, betapa hati saya diguncangkan luar biasa. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang kenikmatan yang sebenarnya biasa bagi kita, tapi tidak pernah mereka kecap dalam kehidupan mereka.
Setetes kenikmatan itu kita bagi dengan mereka. Bagi mereka sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Betapa indahnya sekiranya bulan suci Ramadan ini, selain kita memenuhi ibadah-ibadah yang dianjurkan, kita juga memperhatikan saudara-saudara kita yang dalam kesulitan pada saat ini. Ada banyak di antara saudara-saudara kita yang masih berada dalam kesulitan, yang masih setelah kehilangan pekerjaan, sampai sekarang mereka dalam keadaan galau dan bingung untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka, dan mereka ada di antara kita. Mudah-mudahan Pak, kita bisa memenuhi hak-hak bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.